Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita lakukan bersama PKJ nomor 7 ayat 1 sampai 2, bersyukurlah pada Tuhan. Kita tahbiskan ibadah kita di pagi ini. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saudara-saudaraku, nas pembimbing kita di pagi ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Bunyinya begini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah saudara-saudaraku nas pembimbing kita di pagi ini.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengingatkan kita bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita di minggu yang berjalan ini, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Perkataan. Saudara-saudaraku, oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan sambil berdiri kita mengaku dosa bersama. Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau ya Tuhan. Sekarang kami sadar tak insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang amat mengasihani, kasihankanlah kiranya kami. Ampunilah segala dosa kami dan pimpinlah kami pada jalan yang benar, menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita lakukan bersama-sama PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2 dari Kungkungan Duka Kelam.
Saudara-saudaraku, kita dengarkan bersama berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya 44 ayat 22. Karena itu, barang siapa yang menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya saya memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita lakukan bersama PKJ nomor 199 ayat 1 dan 2. Dulu ku tertindih dosa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang berada di rumah masing-masing, kita satukan hati dalam doa syukur dan doa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang penuh cinta kasih yang kami kenal di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersuka cita, oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu, karena kami boleh lagi diberkati di minggu yang pertama
di bulan Agustus ini. Kami percaya bahwa Engkaulah yang telah menuntun kami dengan kasih setia-Mu untuk menjalani hari-hari hidup kami yang tidak selalu ramah, yang kadang-kadang membuat kami kesal. Tapi kami percaya Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga, memelihara kami, sehingga kami boleh bersama-sama di hari Minggu yang indah ini untuk membaca Alkitab dan merenungkan secara bersama-sama di rumah kami masing-masing karena keadaan. Inilah kami ya Tuhan, yang kami percaya Engkau telah persiapkan secara khusus untuk mendengarkan sabda-Mu dan menyampaikan sabda-Mu bagi hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami semua boleh diberkati dengan firman-Mu untuk perjalanan hidup kami di minggu yang berjalan ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, dan terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita di pagi ini, di minggu pertama di bulan Agustus ini, diambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Bunyinya begini, saya akan bacakan untuk saudara-saudara yang ada di rumah. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah saudara-saudaraku pembacaan Alkitab kita di pagi ini. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, walaupun kita di rumah tetapi tetap keputusan pengurus BPM akan tetap kita menjalankan untuk pundi persembahan, karena pundi persembahan ini adalah untuk menjalankan daripada roda pelayanan Jemaat Kemis Depok.
Firman Tuhan mengatakan dari Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebab itu janganlah ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Sementara pundi persembahan dijalankan, jemaat kita akan menyanyi PKJ nomor 149 ayat 1 sampai 3. Kita sudah memberikan berkat yang Tuhan berikan dan kita akan mengucap syukur berkat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Engkau begitu baik. Terima kasih semua yang terjadi sampai saat ini. Dan Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan persembahan yang berasal daripada-Mu dan kami berikan sesuai dengan kemampuan kami. Kami percaya berkat-berkat ini akan menjadi pelayanan untuk kelanjutan daripada Jemaat Gemis Depok. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sepersekutuan di dalam kasih Yesus Kristus, sampai saat ini kita masih harus mengesampingkan kerinduan kita untuk bersekutu, beribadah bersama di gedung gereja seperti yang sudah kita jalani sebelum ada virus COVID-19. Karena keadaanlah sehingga kita tidak bisa bersekutu bersama seperti itu. Karena keadaanlah kita harus bersekutu dalam keadaan jarak jauh di hari Minggu ini. Tapi saudara-saudaraku, sekalipun cara ibadah kita berbeda, namun Tuhan yang kita sembah tetap sama. Tidak berbeda. Secara fisik kita memang terpisah, tetapi dalam roh dan keyakinan kita, dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, kita tetap satu dan dekat terus kepada Dia, Tuhan yang selalu menyertai, menolong dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku di dalam kasih Yesus Kristus, tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Isinya adalah kisah tentang Yesus kecil yang secara sadar tinggal di bait Allah di Yerusalem dan tidak ikut pulang bersama ayah dan ibunya. Padahal rangkaian ibadah Paskah di sana sudah selesai.
ayah ibunya terus berjalan dan tidak menyadari kalau Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka dalam rombongan perjalanan mereka untuk pulang ke rumah mereka. Mereka kebingungan, terkejut ketika sadar bahwa ternyata Yesus tidak ada dalam rombongan itu. Mereka mencari kemana-mana selama 3 hari sebelum menemukannya di Bait Allah bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama. Lalu terjadilah percakapan antara ibu dan anak. Sang ibu mengeluhkan keadaan karena sudah 3 hari mencarinya. Mereka merasa lelah, menjengkelkan, dan merasa khawatir. Memang situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh orang tuanya karena kedapatan bahwa anak mereka tidak ada bersama-sama dengan mereka. Apalagi ketika itu alat transportasinya adalah kaki sendiri. Tidak ada kendaraan bermotor seperti sekarang ini. Melelahkan secara fisik. Sementara itu perasaan mereka, perasaan orang tuanya, ayah dan ibunya, Maria dan Yusuf, was-was dan cemas juga. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan orang tua ketika sadar anaknya hilang di tempat yang jauh. Gelisah, cemas, bercampur jadi satu. Sedih tentunya. Pasti juga pada waktu itu belum ada yang namanya pusat informasi yang memakai alat pengeras suara untuk memanggil atau mengumumkan tentang berita anak hilang. Biasanya kalau di mal ada anak yang hilang dipanggil melalui pengeras suara. Tapi waktu itu belum ada. Atau mereka melaporkan karena sudah 3 hari ya ke polisi atau ke pemerintah terdekat menunjukkan foto anak itu untuk diberitakan di televisi atau di koran-koran ya kalau sekarang ini. Tetapi waktu itu tidak ada. Dan mereka hanya mencari sendiri dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari titik yang satu ke titik yang lain secara manual ya, kalau sekarang dikatakan secara manual. Mungkin juga mereka orang tua mereka, mama dan papa dari Yesus ini, memang lelah sekali, lupa makan, lupa minum, saking gelisahnya mencari buah hati mereka. Dan sebagai orang tua, kita bisa membayangkan betapa gelisah memang kalau kehilangan anak. Tapi Yesus menjawab dengan enteng, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Kita boleh lihat itu dalam ayat 49 dari bacaan kita tadi. Kalau orang pakai bahasa kita begini mungkin jawab Yesus, "Kenapa so mama dan papa susah-susah sibuk-sibuk mau cari pak kita? Papa dan mama nih tahu kalau kita
mesti ada di dalam rumah pak kita pe papa. Terkesan keras memang jawaban Yesus, tapi pasti punya makna tersendiri, punya arti tersendiri dari jawaban itu. Hanya saja Yusuf, Maria, dan Maria ibunya tidak mengerti maksud Yesus ini. Dan sebagai ibu yang bijak, Maria tidak menegurnya. Sebaliknya, ia menyimpannya di dalam hatinya. Kita boleh lihat itu dalam ayat 51b. Saudara-saudaraku, dalam persekutuan kasih di dalam iman dan keyakinan kita kepada Yesus. Ketika itu, Yesus baru berumur 12 tahun. Anak tanggung. Masa transisi. Anak remaja ya. Usia 12 tahun, kelas 6 SD atau kelas 1 SMP ya. Sekarang ini sekarang ini usia 12 tahun itu sekitar kelas 7. Dalam cerita kitab-kitab Injil tentang masa kanak-kanak Yesus, inilah kali terakhir Yesus ditampilkan, dan sesudah itu tidak ada lagi cerita tentang Yesus sampai ia tampil ke pentas pelayanan pada usia dewasa sekitar umur 30 tahun. Nah, untuk apa anak usia 12 tahun berada dan berhadapan dengan tokoh-tokoh agama? Mengapa Yesus tidak memilih pulang saja bersama kedua orang tuanya sambil bercengkrama, bersenda gurau, bermain bersama-sama dengan teman-teman sebayanya di jalan? Tapi sebaliknya, Yesus berada di rumah Bapaknya, dan jawabnya ada dalam ayat 46 dari bacaan kita tadi. Ia duduk bersama dengan alim ulama, ia mendengarkan mereka, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan ia memberi jawaban ketika ditanya. Apa yang dipaparkan dan ditunjukkan di sini dalam bacaan ini menunjukkan pada aktivitas belajar Yesus. Yesus belajar, Yesus menerima pengajaran, Yesus mengemukakan pendapatnya atau pandangannya. Proses belajar penting bagi Yesus. Di rumah, ia pasti mendapat pelajaran dari orang tuanya, dari ibunya Maria dan ayahnya Yusuf. Dan kini di Bait Allah, ia belajar langsung dari tokoh-tokoh agama. Kehadiran dan cara remaja Yesus berinteraksi dalam proses belajar itu mencengangkan orang-orang yang melihatnya, menakjubkan bagi orang-orang yang menyaksikannya. Yesus memang lain. Ia berbeda dengan anak-anak seusianya. Ia berbeda dengan anak-anak seusia pada umumnya. Semua kehidupan Yesus adalah keluar biasaan. Kehidupannya adalah keheranan bagi orang-orang yang menyaksikannya. Ini pesan tersirat dari cerita ini.
Orang-orang heran melihatnya. Tetapi ada juga pesan tersirat lainnya di dalamnya. Pesan tersirat itu adalah bahwa Yesus menjunjung tinggi proses belajar. Ia bijak memanfaat kesempatan menimba ilmu dari alim ulama. Ia mendengar alim ulama mengajar, ia bertanya kepada mereka, dan ketika alim ulama juga bertanya kepada mereka, ia pun menjawab, dan sungguh menakjubkan, mengherankan. Alim ulama juga terheran-heran dengan jawabannya. Hanya dengan terus-menerus belajar, seseorang akan mempunyai banyak pengetahuan. Dengan banyak pengetahuan, besar kemungkinan seseorang akan bertumbuh dalam hikmat dan bijak dalam mengisi kehidupannya, dalam menjalani hari-hari hidupnya. Saudara-saudaraku, ayat terakhir dalam bacaan Alkitab kita tadi, ayat 52, berisi catatan kesimpulan tentang proses pertumbuhan Yesus. Dan Yesus makin bertumbuh besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Ayat 52 menggaungkan kata-kata hikmat dalam kitab Amsal dalam nats pembimbing kita tadi. Orang berhikmat akan disukai oleh Tuhan dan manusia. Dengan hikmat dan pengetahuannya, Yesus disukai oleh Bapanya dan manusia. Saudara-saudaraku, dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini adalah pengajaran tentang pentingnya belajar dalam hidup ini. Dengan belajar kita akan bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang berpengetahuan dan berhikmat. Kehidupan kita akan dikendalikan oleh pengetahuan dan hikmat. Kita tidak akan sembarangan, kita tidak akan serampangan dalam hidup ini kalau kita punya pengetahuan dan hikmat. Hidup kita menjadi terkontrol, tidak asal-asalan. Dan dengan begitu kita akan disukai dan berharga. Bukan hanya di hadapan sesama manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Kita akan dihargai karena kita berhikmat. Mari saudara-saudaraku, kita tumbuh kembangkan untuk belajar dan memanfaatkan apa yang kita pelajari dari kehidupan yang lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitar, belajar dari kehidupan orang-orang lain, belajar dari membaca, belajar dari orang tua, belajar juga dari anak-anak, belajar dari teman-teman dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, kita sediakan sarana untuk belajar agar anak-anak kita bertumbuh, berkembang ke arah yang lebih baik. Mari kita menjadikan rumah kita sebagai sarana yang baik bagi anak-anak kita untuk belajar dengan baik. Dewasa ini, anak-anak kita belajar di rumah. Mari kita sediakan sarana yang baik untuk mereka dalam belajar di rumah. Dan akhirnya, mari juga kita membuat jemaat kita sebagai sarana untuk belajar bagi anak-anak kita. Mari kita
Sediakan dan kita beri tempat juga bagi gereja kita ini sebagai sarana belajar bagi anak-anak kita, bagi kita orang-orang dewasa. Mari kita membuat jemaat kita menjadi tempat dan sarana bagi orang lain juga, bagi anak-anak kita, bagi semua jemaat untuk belajar, untuk mendengar, untuk menunjukkan dan untuk terus-menerus menyediakan waktu untuk belajar secara bersama-sama maupun secara pribadi, agar kita, jemaat kita, gereja kita boleh memperoleh jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mereka di luar sana. Bagi pertanyaan, memberi jawaban bagi anak-anak kita yang bertanya tentang kehidupan gereja, tentang kehidupan beriman, tentang kehidupan bagaimana Tuhan Yesus menjadi luar biasa dalam hidup ini. Tuhan Yesus mau belajar, maka kita juga harus mau belajar. Terpujilah Tuhan Yesus dengan segala keteladannya. Terpujilah Tuhan Yesus yang selalu memberi contoh yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam menjalani hari-hari hidup kita yang tidak selalu ramah. Amin. Saudara-saudaraku, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan masuk pada doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal,
Allah yang penuh cinta kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang lagi kepadamu ya Tuhan, membawa kehidupan kami untuk dituntun dan dibimbing oleh-Mu di minggu yang berjalan ini. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di awal minggu di bulan Agustus ini, Engkau datang menjumpai kami, membekali kami dengan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus hidup dalam menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai, orang tua, anak-anak, saudara, jemaat, orang-orang yang ada di sekitar kami, di dalam keluarga, di rumah kami masing-masing. Kiranya kami saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh belajar tentang kehidupan, bagaimana menjalaninya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh membekali kami dalam menjalani hidup kami, agar iman kami tetap kuat, bertumbuh, dan terus berkembang, juga bagi anak-anak kami dengan keadaan mereka masing-masing yang harus belajar di rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan hal-hal yang mereka butuhkan dalam proses belajar, mengajar bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kiranya anak-anak kami boleh terus dibimbing dan tetap terpelihara di dalam cinta kasih, karena Engkau selalu peduli dengan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan terus-menerus bersama-sama dengan kami dalam proses pertumbuhan iman kami, dengan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya, walaupun kami tidak bisa bersekutu seperti biasa di gedung gereja, tapi kami percaya melalui kasih-Mu, melalui iman yang sudah tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing, kami terus tetap menyatu dengan Engkau karena kasih-Mu. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan, karena sejauh ini dalam keadaan apapun kami selalu mengandalkan Engkau dan terus berada di dalam iman dan keyakinan kami yang teguh dan kokoh hanya kepadamu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang bisa menghalaukan bencana, wabah penyakit yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap kuat dengan terus mengandalkan Engkau dan menjaga kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan gereja kami untuk terus waspada dengan keadaan yang ada di sekitar kami. Bersama-samalah dengan kami terus ya Tuhan dalam proses pertumbuhan iman kami, dalam belajar terus menerus seperti yang Engkau telah contohkan melalui pembacaan kita dalam pembelajaran kami bersama di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih setia-Mu kami boleh tetap berada sampai saat ini. Dan kami meyakini sebagaimana Engkau telah bersama-sama dengan kami sampai saat ini, maka di hari-hari yang akan kami lewati, di hari-hari dengan perjuangannya, kami akan terus tetap berada dalam pengawasan kasih setia-Mu bersama dengan orang-orang
saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa untuk sukacita mereka karena ketambahan usia setahun bagi Penatua Yuliana Tamaka Palele pada tanggal 29 Juli dan saudara Yulian Agita Diba pada tanggal 30 Juli serta anak Jericho Alfian Tamaka pada tanggal 30 Juli. Terima kasih untuk ketambahan usia setahun bagi mereka. Dengan sukacita mereka, kami terus mendoakan mereka agar mereka terus meyakini bahwa Engkaulah yang telah berperkara dalam kehidupan kami dengan menambahkan usia bagi mereka, dan syukur terus menerus dinaikkan kepadamu. Bersama-sama sebagai persekutuan jemaat dari rumah kami masing-masing, kami doakan mereka atas ketambahan usia setahun dan sukacita mereka. Engkau kuduskan mereka ya Tuhan dalam kesukacitaan mereka. Juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang Engkau telah berkati dalam pekerjaan, kesehatan, kekuatan dan hal-hal lain yang boleh dialami oleh persekutuan jemaat kami ini. Tapi di balik itu juga kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena hal-hal yang mereka alami di tengah-tengah kehidupan mereka, termasuk karena wabah penyakit COVID-19 ini. Kiranya Engkau sendirilah ya Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati kami semua dengan usaha kami, agar kami selalu boleh kedapatan sehat dan siap menjalani kehidupan dan tanggung jawab kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai di rumah kami, di tempat di mana kami bekerja, di mana Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup berdampingan bersama dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu, dan saudara-saudara yang lain di tengah-tengah kehidupan kami. Bagi mereka yang bekerja di luar rumah, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka dengan usaha mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan yang prima bagi mereka, agar mereka dapat menjalani kehidupan dan tanggung jawab mereka untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka masing-masing. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk lansia di tengah-tengah usia mereka yang lanjut. Kiranya kasih setiamu terus menerus bersama-sama dengan mereka, dan mereka boleh menjadi berkat bagi anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Mereka selalu berdoa untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak dan cucu-cucu. Kiranya Engkau memberikan kehidupan yang layak, bahagia, yang boleh mereka rasakan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, termasuk oma, opa yang berada di kampung halaman kami masing-masing yang jauh terpisah dengan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka walaupun terpisah jauh dari anak dan cucu, tapi kami percaya kasih dan pemeliharaan selalu menyatukan kehidupan oma opa yang lanjut usia, yang berada jauh terpisah dengan anak-anak dan cucu-cucunya di mana saja mereka berada. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan berjemaat dari jemaat kami di sini. Kiranya Engkau memberkati ketua jemaat, badan pekerja harian, majelis jemaat, dan semua yang bertanggung jawab untuk kehidupan berjemaat kami dengan program-program kerja mereka. Dan juga bagi panitia Hari Raya Gerejawi
yang nantinya akan menyelenggarakan ulang tahun jemaat pada tanggal 17 Agustus nanti. Kiranya Engkau memberkati panitia dalam rancangan acara mereka dan kerja mereka. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, dengan apa yang akan mereka lakukan untuk kehidupan yang lebih baik bagi jemaat kami di sini dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk bangsa, negara, gereja, jemaat-Mu di seluruh muka bumi ini, dan bagi pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, untuk terus-menerus bekerja dan berusaha untuk kehidupan yang lebih baik dari bangsa kami, dari segi keamanan, kesehatan, politik, ekonomi, dan semua hal yang bersangkutan dengan kehidupan bernegara dan berbangsa. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai pemerintah kami yang berusaha terus untuk kehidupan dan kesehatan dari rakyat Indonesia. Kiranya Engkau menolong mereka yang terpapar karena COVID-19. Engkau sehatkan mereka, Engkau sembuhkan mereka. Juga bagi mereka yang ditinggal pergi karena COVID-19 ini, Engkau bersama-sama dengan orang-orang yang mereka cintai, yang telah mereka tinggalkan. Berkati segala usaha upaya semua orang untuk membuat kehidupan lebih baik dengan kesehatan yang prima. Jauhkanlah kami semua dari wabah penyakit ini ya Tuhan. Berkati semua orang yang menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Berkati jugalah jemaat-jemaat-Mu di mana saja mereka berada, dengan pekerjaan mereka dan usaha mereka. Untuk anak-anak muda yang bekerja, kiranya Engkau memberkati mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau juga menolong mereka supaya mereka boleh mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Bagi mereka yang berada dalam tingkat pendidikan, baik dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat fakultas, ke perguruan tinggi, kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka dapat belajar, bergaul dengan baik, karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka di mana saja mereka berada. Terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama bangkit berdiri dan kita lakukan bersama-sama PKJ 281 ayat 1 dan 3. Tiap orang harus tahu.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Teruslah tetap berada di rumah dengan kegiatan-kegiatan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan.